Apa kabar, Prof? Ini silau ini. Mana yang silau? Lampu mati. Minta apa, Sarjas, Flo? Minta sama Halo. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara webinar dengan judul Kelangsungan Dunia Usaha dan Hubungan Kerja di Era New Normal.
Webinar ini diselenggarakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-66. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Budiman Ginting, SHM Hum, yang terhormat Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Agus Mida, SHM Hum, yang terhormat Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum 66, Bapak Alamsyah Sinurat, SHMH. Yang terhormat Bapak Ibu para narasumber webinar, yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Adriani SEMA, Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, yang mewakili Ibu Dirjen Dr. Hayani Rumondang, MA. Selanjutnya yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haryanto Butar-Butar, SE, MSI. Yang terhormat Bapak Wahyu Aryo Pratomo, SE, MEC, akademisi dan pengamat ekonomi makro, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Laksamana Adiaksa, SE MMMKN, dari DPP Apindo Sumut. Yang terhormat Bapak Dedi Cahyadi Ginting, dari Federasi Serikat Pekerja Multisektor, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, mengawali pembukaan acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-66. Kepada Bapak Alamsyah Sinurat, SHMH, kami persilahkan dengan hormat. Sepertinya Pak Bang Alamsyah belum gabung, Bang. Baik. Jadi kita lanjut ke Pak Dekan aja ya, Bu. Kita lanjut ke sambutan Pak Dekan. Ya. Baik, Bapak Ibu, berhubung Bapak Alamsyah Sinurat SHMH belum bergabung, maka pembukaan acara kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang sekaligus akan membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Profesor Dr. Budiman Ginting, SHM Hum, kami persilahkan dengan hormat.
Alamsyah ya, Hamonangan Sinurat SHMH, Ketua Panitia Dies ke-66 dan Reuni Akbar Fakultas Hukum USU. Ke-8 Bapak Boy Laksamana SHM Hum selaku protokoler dalam acara webinar kali ini. Kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum USU Medan. Kegiatan webinar ini juga sekaligus sebagai bagian dari rangkaian dalam acara Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum USU dan Reuni Akbar Alumni Fakultas Hukum USU seluruh angkatan yang seyogianya dahulu kita akan laksanakan di bulan April, namun di bulan April kita sudah masuk era yang namanya pandemi COVID-19, sehingga setelah berkoordinasi dengan Ketua Panitia Dies Fakultas Hukum dan Reuni Akbar, yaitu Bapak Alamsyah Hamonangan Sinurat, kita akan laksanakan kegiatan ini, kegiatan Dies dan Reuni Akbar tentunya. Sebenarnya panitia sudah siap semua, namun karena situasi pandemi COVID-19 belum mereda juga, maka kita canangkan untuk kita laksanakan kegiatan itu nantinya di bulan Januari atau bulan Februari tahun 2021. Itu pun dengan ketentuan jika pandemi COVID-19 mereda di seantero Nusantara kita. Amin. Melihat dari tema kali ini amat menarik. Dalam hal ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum USU Medan yang tanggap dengan situasi kekinian, terutama dalam hubungan kerja ya, antara pengusaha dengan tenaga kerja. Departemen yang lain telah juga menyelenggarakan kegiatan webinar dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Hukum USU ke-66. Antara lain Departemen Hukum Perdata sudah menyelenggarakan webinar juga, Departemen Hukum Internasional sudah, yang belum adalah Departemen Hukum Pidana, Hukum Ekonomi, dan HTN. Untuk itu kita harapkan giliran berikut pada 3 departemen tersebut. Melihat dari tema webinar kali ini, maka dari tema ini, kelangsungan usaha dan hubungan kerja di era new normal, paling tidak ya dapat kita simak 3 konsep dasar yang perlu mendapat perhatian kita, yakni pertama, kelangsungan usaha atau going concern, kemudian hubungan kerja, dan 3 new normal. Jadi 3 konsep dasar ini coba kita bahas. Pertama, kelangsungan usaha atau going concern adalah suatu keadaan di mana perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu tertentu ke depan, baik atas pengaruh finansial maupun non-finansial. Postulat going concern mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan dan tidak berkeinginan untuk dilakukan suatu likuidasi atas aset yang dimiliki. Namun di Indonesia dan negara dunia lainnya, banyak perusahaan yang terkena imbas pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Akibat penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, banyak perusahaan yang pasang surut keberlangsungan usahanya.
Oleh karena itu, pada webinar ini menarik untuk dibahas tidak hanya dari aspek hukum dan ekonomi dari kelangsungan usaha perusahaan, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, yakni dampak yang ditimbulkannya terhadap sumber daya manusia yang menentukan ada beradanya atau raison d'être-nya suatu perusahaan. Inilah dari sisi kelangsungan usaha. Sekarang dari hubungan kerja. Hubungan kerja itu terjadi antara pengusaha di satu sisi dengan pekerja pada sisi lainnya untuk melaksanakan suatu janji atas kesepakatan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu yang berimplikasi atas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hubungan kerja dalam suatu perusahaan pada prinsipnya bisa berjalan lancar manakala hak dan kewajiban kedua belah pihak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam hal terjadi situasi tidak normal seperti keadaan sekarang pandemi non alam, tentunya sangat berdampak atas pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja. Dalam hal ini apakah prinsip no pay tetap diberlakukan atau ada prinsip lain yang harus diperhatikan dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dengan baik. Kemudian dalam hubungan kerja pada keadaan sekarang yang ada kebijakan pemerintah, kita telah memasuki namanya new normal. Ya. New normal, konsep new normal saya berani katakan bahwa new normal adalah kenormalan yang tidak normal sebagai cara baru untuk beraktivitas. Hal ini didukung oleh data bahwa angka positif COVID-19 masih tinggi di Indonesia. New normal sebenarnya bermakna kehidupan baru atas semua aktivitas manusia yang tidak didasarkan pada rasa was-was atau cemas ketika kita beraktivitas, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam arti yang luas. Namun jika dalam melakukan aktivitasnya masih didasari rasa cemas atas adanya virus COVID-19, lalu disuruh beraktivitas berdasarkan protokol kesehatan sebagai jalan keluarnya, maka inilah kenormalan yang tidak normal. Ya, dari ketiga aspek inilah menarik untuk kita bahas bersama para hadirin, ya, webinar via Zoom, terutama para narasumber yang capable untuk menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia pada webinar kali ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan webinar dengan tema kelangsungan usaha dan hubungan kerja di era new normal secara resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas sambutan dan sekaligus membuka webinar pada siang hari ini. Berdasarkan info yang saya terima bahwa Ketua Dies Natalis Fakultas Hukum telah hadir bersama dengan kita. Benar, Panitia? Oke. Ya, baik. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Selanjutnya pembukaan, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum ke-66 kepada Bapak Alamsyah Sinurat SHMH, kami persilahkan. Terima kasih kepada host dan moderator, ya, yang saya hormati Pak Dekan, Pak Budiman Ginting, Profesor Dr. SH.M. Hum, seluruh peserta, para narasumber,
sidang, iya, yang kami PS itu. Narasumber ya dalam acara ini ada Pak Butar-Butar, kemudian ada dari Union, ya, kemudian ada yang dari staf pengajar dari Apindo, dan yang saya hormati semuanya, para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiwasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat senang sekali dengan acara ini. Ini saya rasa adalah acara webinar yang ketiga ya, kalau dalam catatan saya, yang dibuat oleh pihak fakultas. Yang pertama dulu ada yang dibuat oleh bagian keperdataan ya, tentang Kepres 1220 dikaitkan dengan force majeure ya, yang digawangi Ibu cantik yang baik hati, Ibu Rosmidar Sembiring. Kemudian ada tentang HI, dan ini yang ketiga. Sebagai alumni, sebagai ketua panitia DIS, saya sangat senang sekali dengan acara ini. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kampus itu adalah kehidupan seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi yang lainnya. Sebagai alumni, saya berharap dan mendorong kiranya semua jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Hukum USU ya, dalam waktu COVID-19 ini, karena keterbatasan untuk tatap muka, bisa melakukan yang internasional bagian ini. Hal juga saya dorong kepada yang menggawangi program S2 ya, S3 ya, dan kemudian jurusan kenotariatan untuk melakukan webinar yang seperti ini dengan mengangkat topik-topik yang menarik. Itu harapan saya sebagai alumni dan sebagai Hukum USU tahun 2020. Nah, di sisi lain, itu bisa kita lakukan nanti dalam apa yang kita sebut nanti, terserah kepada pihak fakultas, apakah akan kita buat nanti pekan, apakah nanti kita buat dalam bentuk pekan webinar Fakultas Hukum USU. Jadi dalam membuat pekan webinar setiap hari ya, ditambah program S2, S3 dan jurusan kenotariatan. Nah, ini adalah bagian daripada kreativitas kita. Saya harapkan di bawah komando naungan dari Pak Wakil Dekan bidang pendidikan ya, bisa ini dijalankan sehingga kehidupan kampus yang bisa hidup kembali meskipun di ruang dalam dunia maya. Nah, diharapkan juga dalam kesempatan ini saya memberi masukan sekaligus mendorong kepada tiap-tiap ketua jurusan, ya nanti setelah COVID-19 selesai, setelah suasana normal bisa selesai, setiap jurusan juga membuat seminar-seminar yang sama, tapi dalam bentuk bukan online lagi, offline, yang digawangi, dijalankan oleh mahasiswa. Jadi ketua jurusan maupun
sekretarisnya bertindak sebagai pembimbing, ya. Karena saya lihat ada tiap jurusan kan ada organisasinya, ya, kayak ikatan kemahasiswaan. Nah, kami dari alumni ya akan mensupport ya semampu kami untuk dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang seperti ini, sehingga diharapkan nantinya dengan adanya kehidupan kampus, ya, kehidupan akademik dan hubungan akademik, ya, hubungan akademik itu yang saya maksud itu adalah hubungan yang dalam diskusi, lokakarya, workshop, itu saya pikir itu adalah hubungan akademik, ya, antara dosen dengan mahasiswa. Intinya sekali lagi kami mendorong pihak fakultas dan tiap-tiap jurusan untuk membuat webinar seperti ini, minimal 1 atau 2, ya, minimal 1 webinar, ya, supaya hubungan komunikasi akademis itu bagus dan menambah wawasan. Nanti setelah ini akan masuk kepada yang sifatnya seminar yang dijalankan oleh mahasiswa. Saya boleh mendorong ini kita buat dalam bentuk pekan webinar Fakultas Hukum USU. Dalam kesempatan ini saya juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat, yang sudah menjalankan, sudah penuh dengan kreatif dan ide. Mungkin juga Ibu Agusmida dari tadi malam sudah nggak bisa tidur, ya, untuk membayangkan bisa dijalankannya ini dengan baik, ya. Terima kasih Ibu Agusmida, terima kasih juga Profesor Rosmidar Sembiring, dan terima kasih juga yang menggaungi dari HI yang sudah berbuat semuanya. Akhirnya sukses untuk kita semuanya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang baik untuk menambah wawasan dan kasana kehidupan kampus. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Salam. Terima kasih kepada Ketua Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-66, yang terhormat Bapak Alamsyah Nurat SHM, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti sesi pemaparan dan diskusi kegiatan webinar langsungan dunia usaha dan hubungan kerja di era new normal. Pada sesi pemaparan dari SHM, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dr. Agusmida SHM Hum, kami persilahkan. Terima kasih Pak Boy Laksamana. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati juga para narasumber, sudah hadir kelima narasumber kita, dan yang juga saya hormati Bapak Alamsyah Sinurat selaku Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum USU ke-66 sekaligus reuni akbar yang untuk rangkaian acaranya pada hari ini kita laksanakan berupa webinar tentang hubungan kerja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada para narasumber yang menyediakan waktu untuk kita berdialog hari ini. Saya tahu bahwa kesibukan Bapak Ibu sangat luar biasa, dan juga dari kementerian sampai pagi tadi itu baru kita mendapat kabar, ya, Bu Dirjen mengusahakan untuk hadir, tetapi ternyata kesibukannya sangat tidak bisa beliau abaikan, sehingga beliau mewakilkannya kepada Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, yaitu Ibu Adriani. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, bahwa ini menjadi
sangat menarik memang tema ini, karena ini ada dua kepentingan yang kita tahu tidak bisa kita abaikan. Dari sisi pelaku usaha, kelangsungan usaha, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, itu merupakan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa siapapun ingin agar keberlanjutan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan ditetapkannya oleh WHO pada 11 Maret bahwa COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi global, maka berbagai tatanan kehidupan masyarakat berubah. Sangat berubah. Dan ternyata 3 bulan kita lampaui lebih, belum terlihat indikasi bahwa virus ini akan segera bisa diatasi dengan baik, karena memang membutuhkan kemajuan teknologi medis lainnya yang ternyata belum sampai saat ini belum ditemukan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Nah, akhirnya pemerintah kemudian mencanangkan bahwa kita harus menata kehidupan masyarakat, menormalkan kembali di tengah ketidaknormalan. Bahwa di tengah pandemi global ini kita harus terus menjamin bahwa kelangsungan usaha yang nantinya juga akan menjamin bahwa kelangsungan hubungan kerja itu juga akan terjadi. Nah, pada satu dimensi yuridisnya, bahwa untuk kelangsungan usaha, Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Terakhir bernomor M/7 tahun 2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi coronavirus disease dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan. Nah, ternyata pelaku usaha juga menghadapi bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan aturan yang mengatur bahwa untuk tata kehidupan normal yang baru untuk kelangsungan usaha, maka harus banyak yang dipatuhi oleh kalangan pelaku usaha yang notabene itu ternyata juga merupakan perilaku yang harus disokong oleh dana yang tidak sedikit. Nah, sedangkan bagi kalangan pekerja dengan terhambatnya produksi di perusahaan-perusahaan akibat bahan baku dan juga adanya pembatasan-pembatasan untuk pelaku usaha menempatkan pekerjanya sesuai dengan ketentuan physical distancing dan seterusnya, menyebabkan harus adanya kebijakan tentang PHK, merumahkan atau cuti di luar tanggungan perusahaan, yang kemudian itu berimbas terhadap bagaimana kepentingan kelanjutan pendapatannya. Nah, jadi hal-hal itu yang menurut kami sangat menarik untuk kita diskusikan pada sore hari ini dengan menampilkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang nantinya beliau akan memaparkan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan dan pengawasan serta tindakan preventif untuk mencegah PHK dan penutupan perusahaan serta mediasi dalam perselisihan di era new normal. Kemudian nanti dari Kementerian Tenaga Kerja itu akan bicara tentang kebijakan pemerintah mendukung pemulihan iklim ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19. Dan kemudian kami juga akan menampilkan seorang ekonom, pengamat ekonomi di Sumatera Utara, yang akan bicara dari sisi kegiatan usaha di daerah Sumatera dan dapat berkembang di era new normal. Sesudah itu maka kita akan juga mendengarkan dari praktisi serikat pekerja, dalam hal ini akan bicara tentang daya tawar pekerja atau buruh dalam hubungan kerja di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada dari Apindo Sumatera Utara yang akan juga membahas tentang kelangsungan usaha di era new normal pandemi COVID-19. Saya akan memperkenalkan mereka nanti satu persatu lebih detail. Yang akan saya sampaikan untuk peserta semua adalah bahwa dalam ketika mendengarkan pemaparan, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silakan mengetik atau menuliskannya pada kolom chat yang tersedia. Nanti kita
akan pilih dan kita akan pertanyakan kepada para narasumber. Kemudian untuk susunan pembicaraan dari para narasumber, yang pertama adalah dari kita buat susunannya adalah dari praktisi dulu, supaya nanti bisa tergambar apa kebutuhan dari pihak serikat pekerja, pihak pengusaha, baru kemudian kita akan mendengarkan dari paparan dari akademisi, sesudah itu baru kita akan masuk dari pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah pertama nanti akan dari Pak Kadis, kemudian yang terakhir adalah dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Seperti itu susunannya Bapak Ibu, semoga bisa dimaklumi bahwa maksud kita adalah memang betul-betul ini bisa merespon kebutuhan masyarakat. Baik, untuk yang pertama, saya akan bacakan biodata dari pihak Apindo. Ya, dalam hal ini, Apindo akan diwakili oleh Bapak Laksamana Adiaksa. Bapak Laksamana Adiaksa, SH, MM, MKN, CPS, beliau lahir di Tanjung Pura 10 Maret tahun 1969, merupakan alumni terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara juga. Jadi hari ini sebetulnya banyak alumni yang akan bicara, maksudnya dari unsur alumni ada Pak Laksamana Adiaksa ini, dan seharusnya juga Ibu Hayani Rumondang dari Kemenaker, Dirjen PHI dan Jamsos, beliau juga adalah alumni, tetapi alumni dari Universitas Sosial dan Politik USU. Tapi kebetulan beliau tidak bisa hadir. Pak Laksamana adalah alumni dari Fakultas Hukum USU. Beliau tahun 1989 sampai 1993 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian tahun 2005 sampai 2007 di Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara. Banyak sekali pengalaman kerja beliau dan juga pengalaman di organisasi beliau. Nah, kita tidak akan berpanjang lagi untuk membacakan kurikulum vitae beliau karena memang di Sumatera Utara ini cukup terkenal beliau ini. Kita persilahkan Pak Laksamana Adiaksa untuk mempresentasikan bahan diskusinya, akan dipandu oleh Teddy sebagai hostnya. Bang Laks nanti tinggal memilih mana slide yang mau ditayangkan, nanti akan ditayangkan oleh host kita. Saya persilakan Bang Laks, ini 15 menit ya Bang Laks ya. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi kita bisa bergabung sesama alumni USU, walaupun tidak secara fisik, ini namanya jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih, saya dari Apindo Sumatera Utara, saya sebagai Sekretaris Apindo Sumatera Utara. Terima kasih saya ucapkan kepada Panitia Desnataris USU, yang sudah membuat acara ini dan mengundang kita, termasuk kepada Prof. Budiman Ginting sebagai dekan, dan juga kepada Ibu Panitia, rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Sebenarnya kalau kita bicara COVID-19, dari aspek sisi ekonomi kalau kita lihat bahwa kondisi ekonomi baik di dunia maupun secara nasional di Indonesia boleh dibilang babak belur kita ya. Babak belur, kondisi ini hampir dihadapin semua yang sebenarnya kita tidak harapkan terjadi, dan sampai saat ini kita semua juga tidak bisa melamarkan sampai kapan ini akan berjalan dan kapan usainya. Kalau kita lihat sendiri, grafiknya sendiri di Indonesia sampai hari ini angkanya terus meningkat. Rata-rata peningkatan satu hari itu ribuan ya, seribuan. Ini juga sangat mengkhawatirkan. Tapi kondisi seperti ini, seperti kita semua sudah paham, kalau kita pakai teori Charles Darwin, survivor for the fitter, siapa sih yang bisa menyesuaikan diri, itulah yang akan bertahan. Artinya kalau istilah pemerintah, mari kita
memberikan toleransi kepada COVID artinya bukan arti kita bersalaman sebagai kawan, tapi kita bagaimana menyesuaikan diri dalam suasana yang demikian. Kalau kita bicara bahwa kondisi saat ini, perusahaan yang ada, khususnya di Indonesia, dan kita perlu jaga stamina. Artinya apa? Ini kalau ibaratnya kita melakukan perlombaan lari, ini adalah maraton, bukan jarak pendek. Jadi kita harus bisa atur napas, bisa melakukan penyesuaian di berbagai hal, khususnya pembiayaan, supaya kita bisa bertahan lebih lama. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita bisa bertahan sampai bulan Juni, banyak yang melamarkan. Saya kira itu sangat relatif, sangat tergantung bagaimana satu perusahaan itu memanage dalam kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini yang saya lihat bahwa kondisi seperti ini juga membawa dampak selain dari sisi proses produksi barang dan jasa di perusahaan, juga membawa dampak terhadap market daripada perusahaan. Pasar ini sekarang kalau kita pun bisa produksi, banyak pabrik di Sumatera Utara yang masih bisa berproduksi, tapi tidak bisa memiliki market, dan boleh dibilang kondisinya hanya turun sekitar menjadi 30% dari market yang ada. Ini kondisi yang terjadi. Barang banyak numpuk di gudang. Ya. Jadi produksi jalan terus, tapi kalau marketnya nggak ada, ini juga satu kondisi yang mengkhawatirkan. Kenapa? Berarti cash flow banyak yang tertanam di stok barang. Itu kondisi yang terjadi. Ya. Terus dilema dari kondisi ini, banyak sekali di luar itu menyampaikan akan banyak terjadi PHK. Bahkan data yang saya kirimkan itu sudah ada mencapai 6 juta pekerja di seluruh Indonesia dari berbagai sektor. Pertanyaannya, apakah ini akan terjadi terus-menerus? Saya sampaikan bahwa PHK bukan pilihan pada saat ini. Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan pelaku bisnis, termasuk pihak-pihak yang mempertanyakan, PHK bukan pilihan. Kenapa? Dalam kondisi kita melakukan PHK, perusahaan juga wajib menyelesaikan kerja. Pada saat kondisi cash flow kita cukup kritis, tidak memiliki dana untuk membayar pesangon dan lain-lainnya. Tapi kalau merumahkan, itu yang banyak. Jadi kita harus bedakan isu yang beredar tentang PHK dan isu yang realitasnya terkait dengan banyak merumahkan. Ya, itu yang terjadi. Jadi PHK itu merupakan satu hal yang masih tanda tanya bagi kalangan dunia usaha, lantaran memiliki satu kewajiban yang besar dari sisi keuangan pada masa COVID-19 ini. Ya. Terus, cara terbaik, banyak kawan-kawan juga bertanya, Pak, kalau merumahkan itu bagaimana? Merumahkan dalam kondisi normal itu memang sudah ada diatur dalam peraturan. Sekian lama, sekian persen. Tapi ini dalam kondisi kita abnormal. Kondisi abnormal inilah yang perlu satu kebijaksanaan bersama. Kita dari perusahaan selalu meminta harus ada pengertian di dua sisi, baik sisi pengusaha maupun sisi pekerja, harus melakukan namanya bipartit secara lebih intensif. Secara lebih intensif, dan itu yang kami harapkan supaya terus berjalan. Kami dari Apindo sendiri, selama COVID-19 ini, sudah berkali-kali melakukan pertemuan dan dialog dengan rekan-rekan mitra kita, Serikat Buruh. Mari kita bicara in the worst scenario, dalam skenario terjelek, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan. Itu sudah kita lakukan, dan tujuan kita adalah jangan sampai COVID-19 ini kita underestimate, kita juga tidak mau tahu
kalau saya lihat, maaf cakap, suasana di Kota Medan sepertinya tidak ada COVID-19. Itu fakta. Kalau kita lihat di jalan-jalan sekarang itu berkeluyuran, ada yang tidak pakai masker dan segala macam. Yang ingin saya tekankan di sini adalah dunia usaha memang menghendaki agar ini jangan terlalu lama kejadian COVID-19 ini yang menghentikan operasional. Kita tahu bahwa 2 bulan terakhir sebelumnya itu sebuah hotel pada tutup, mall tutup, ada pabrik yang tidak kerja. Tapi sekarang dengan adanya sedikit yang terkait dengan new normal, kita mulai berpikir sesuai dengan petunjuk dari ILO sendiri kepada dunia usaha, yaitu safe return to work, bagaimana kita itu aman. Mulai dari berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, dari sampai tempat kerja kembali ke rumah. Ini sangat kita pentingkan, kenapa kita tidak ingin ada timbul klaster-klaster COVID baru di industri. Ini yang kita khawatirkan. Pengusaha khawatir terhadap bila mana ada ditemukan kasus di pabriknya, itu otomatis pabriknya akan berhenti total. Jadi kita sangat-sangat hati-hati. Dari sejak awal COVID itu mulai berlangsung, kita sudah meminta semua pabrik itu menyediakan masker. Menyediakan masker, itu semua harus diperiksa suhu, dan yang paling kami hadapin, persoalan yang paling krusial di dalam industri adalah menyangkut terkait dengan kepatuhan. Khususnya untuk industri-industri padat karya adalah kepatuhan daripada karyawan itu mengikuti protokol kesehatan. Kita kasih masker, belum tentu kadang-kadang maskernya dipakai. Suruh cuci tangan, belum tentu cuci tangan. Itu persoalan yang sering terjadi, yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga banyak industri yang padat karya masih punya satu kekhawatiran, kalau protokol penerapan kesehatan itu tidak dijalankan, itu akan bisa membawa dampak negatif. Tapi kalau industri padat modal, itu umumnya masih gampang ditata, dan bisa kita manage dengan berbagai hal. Antara menyangkut teknologi, kita bisa lakukan, dan pembinaannya lebih gampang. Jadi khususnya industri padat karya ini, itu yang kami pikirkan bahwa bagaimana cara edukasi yang lebih tepat agar para pekerja karyawan ini bisa memahami kondisi yang ada. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terus di sini saya ada kasih beberapa bahan yang kami sendiri dari Apindo, juga aplikasi dari ILO ya. Itu ada semacam guidance bagi para pelaku usaha bagaimana mengatur supaya pekerjaannya itu aman di situ. Nah, ini mungkin bisa go through aja, Bu. Jadi tidak terlalu signifikan, nanti bisa dilihat. Tapi dalam ILO sendiri itu ada pilar utama, 4 pilar ini yang diminta bahwa dalam rangka mempertahankan ini kita perlu lakukan sesuatu, yaitu stimulus ekonomi dan lapangan kerja itu bagaimana, dukungan untuk perusahaan pekerjaan dan penghasilan itu bagaimana. Terus terang, kita menyadari bahwa kalau kita rumahkan, gaji itu tidak dibayar sepenuhnya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi semua harus hemat, bukan perusahaan aja hemat, pekerja juga harus ikut berhemat. Tentunya penghasilan tidak senormal kondisi pada saat bekerja. Dan melindungi pekerja di tempat kerja, khususnya K3, APD, segala macam itu harus kita pikirkan. Ya. Terus yang keempat terakhir adalah menggunakan dialog sosial untuk menemukan solusi. Jadi sekarang bukan keinginan kita mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kondisi ini harus kita bicarakan sama-sama, kita cari solusi jalan keluarnya. Dan kemarin dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh kita sudah bicara, bagaimana Pak kalau ada kan yang ternyata dengan merumahkan itu penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan. Kami kemarin sudah diskusi, justru juga akan memikirkan bagaimana terbentuknya koperasi pekerja dengan kerjasama dengan Apindo supaya bisa mempertahankan daya beli daripada pekerja itu sendiri. Bahkan kita melihat kalau ada usaha-usaha tertentu, peluang usaha tertentu dari perusahaan yang belum dioptimalisasi,
kita akan libatkan kawan-kawan dari serikat pekerja, serikat buruh dalam rangka mengatasi masalah berkurangnya penghasilan. Ini yang kita lakukan. Yang kedua, tadi yang dari ILO juga menyampaikan kepada kita tentang occupational safety and health. Berikutnya, Bu, mungkin. Slide berikutnya. Itu kita bicara tentang bagaimana penerapan daripada safety tersebut, ya. Nah, ini ada occupational safety and health, bagaimana penerapan dari sisi K3. Sebenarnya K3 itu dari dulu udah ada, tapi sekarang ini lebih fokus. Bahkan ada perusahaan sudah melakukan penerapan pakai monitoring CCTV. Bila mana ada yang ketahuan tidak pakai masker di tempat kerja akan dikasih sanksi. Dan bagi pekerja yang bisa memfoto pekerja lain yang tidak mematuhi protokoler akan dikasih penghargaan. Jadi kita perlu pengendalian bersama, bukan punishment memang diutamakan, tapi pengendalian bersama itu yang perlu dilakukan demi kepentingan bersama. Jadi bukan jaga diri sendiri, termasuk jaga rekan kerja dan lain-lainnya. Berikutnya mungkin ada 10 poin praktikal, baik. Slide berikutnya. Nah, ini yang kita diminta semua perusahaan melakukan ini. Satu, membentuk tim bersama untuk merencanakan dan mengelola, ya, mengelola kondisi di kerja itu bagaimana. Intinya dari 10 praktikal ini adalah kita ingin bahwa seseorang itu mulai dari berangkat bekerja sampai kembali ke rumahnya harus dalam kondisi sehat. Memang ada kekhawatiran kita pada saat kembali ke tempatnya ini yang tidak bisa dikendalikan pihak perusahaan. Apakah pada saat transportasi, ataukah pada saat di rumah, lantaran keluarga itu berinteraksi dengan siapa, kita tidak bisa membatasi. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki perumahan, itu karyawannya sudah dilarang untuk keluar. Untuk menciptakan zona steril. Jadi kalau karyawan itu sempat dinas keluar, kembalinya itu dia harus dikarantina 14 hari. Itu ada perusahaan yang tetapkan protokol ini. Dan ada perusahaan yang sudah melakukan makan siang nggak boleh keluar, nggak boleh beli dari luar. Demi kepentingan menjaga bahwa mengurangi interaksi dari stakeholder luar, karena kita tidak tahu apakah pihak stakeholder luar itu, baik itu sebagai pelanggan kita, supplier kita, itu protokolernya harus dijalankan. Sehingga jangan menimbulkan masalah baru. Ini 10 poin. Oke, saya kira dari kita itu, kalau kita mau bicara tentang rekomendasi, yang terakhir adalah kita menghendaki dalam kondisi seperti ini yang paling kita utamakan adalah bahwa kita harus lebih banyak bisa berkomunikasi atau dialog sosial antara dari pengusaha itu dengan pekerja. Dan kita juga terus terang, bila mana ada sekali banyak yang disampaikan kepada kita isu-isu bahwa perusahaan itu akan melakukan PHK segala macam, tolong juga dicek kebenarannya. Lantaran kami banyak melakukan analisa, this is not the right timing, kita bilang ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Lantaran harus memenuhi kewajiban yang tidak sedikit cash flow-nya. Memang dari Sumatera Utara kita lihat yang banyak terimbas adalah dari sektor hotel, restoran, itu yang banyak sekali yang kena. Tapi kalau untuk industri, mudah-mudahan sampai sekarang masih tidak banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang banyak terjadi adalah di perhotelan dan restoran-restoran, itu mulai banyak ngarahnya ke situ. Nah, tapi dengan new normal ini, terakhir beberapa hotel sudah mulai buka, tapi tetap menerapkan protokoler dan tidak berani bukanya secara maksimal, lantaran ini juga menyangkut okupansi rate-nya turun. Tidak seperti dulu, bahkan hotel itu harus menerapkan promosi harga yang habis-habisan. Itu kondisi yang
terjadi di industri perhotelan Sumatera Utara. Dan saya kira dimanapun itu hampir terjadi hal yang sama. Jadi kita menghendaki dialog sosial, ya kalau ada masalah, persiapan yang dilakukan harus betul-betul matang, bila mana kita akan start operasional untuk semua perusahaan, terus kita lakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan, sebelum kerja dan setelah kerja kembali kita akan monitoring. Jadi tiap hari itu menjadi satu rutinitas yang kita bilang norma baru di era abnormal. Setiap hari, setiap pagi kalau kita masuk, istilah kami di industri dan di kantor, pokoknya setiap pagi dipotongi senjata dulu, lantaran diukur suhunya badannya. Di atas 37 itu otomatis pulang rumah, jadi tidak boleh masuk. Dan bagi yang naik lift juga dimonitor, kalau ketahuan lebih daripada ketentuan itu akan ditegur secara keras. Kenapa? Lantaran ini nanti juga menjadi satu dilema. Apakah peringatan-peringatan yang diberikan akibat pelanggaran terhadap new norma ini merupakan satu peringatan yang berlaku dalam hubungan industrial. Tapi sejauh ini belum ada perusahaan yang memakai surat peringatan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan COVID menjadi alasan PHK, itu belum ada. Lantaran kita menganggap bahwa peringatan yang diberikan terkait dengan pelanggaran protokol COVID adalah merupakan peringatan untuk pembinaan dan untuk kepentingan bersama. Lain dengan peringatan-peringatan kerja. Ya, terus kita juga lagi mempertimbangkan ini kondisi ini banyak adjustment, banyak penyesuaian yang tadi seperti Prof. Budiman sampaikan, Ibu Agus Mida sampaikan, kita akan banyak perubahan yang terjadi. Kenapa? Lantaran kalau kita menerapkan protokol kesehatan, itu juga terkait, misalnya satu kantor biasanya yang sekian orang, ini harus jaga jarak, harus ditentukan, jaraknya harus sekian, itu juga akan memakai space yang lebih banyak, atau bahkan ada kantor yang sudah dibagi dua dalam rangka untuk memastikan itu. Nah, termasuk adjustment di dalam capital expenditure, yaitu pengeluaran yang bersifat modal maupun operational expenditure ini juga harus dilakukan penyesuaian. Jadi banyak, tapi intinya ini adalah masalah kita bersama, sehingga tidak bisa kita menjudge dengan alasan apapun untuk memakai alasan COVID ini. Banyak juga saya tahu bahwa dengan adanya tadi Kepres 12/2020 tentang bencana nasional ini juga banyak dijadikan sebagai dasar untuk one prestasi sebagai pembenaran. Bahkan banyak juga buyer yang tidak bayar kepada perusahaan dengan alasan, oh saya tidak bisa buka usaha. Itu banyak terjadi. Ya, banyak terjadi, tapi saya kira ini semua perlu sama-sama memahami kondisi yang terjadi, sehingga dialog itu penting bagi kami, termasuk pemerintah menyampaikan, oh ini tidak perlu bayar cicilan, tapi faktanya kan harus bayar, nggak bisa. Bank itu tidak akan akui itu. Nah, bank itu perjanjian tetap perjanjian. Dan kami juga sampaikan ke kawan-kawan lain bahwa jangan juga negara kita di dalam negeri ini dibanding-bandingkan dengan luar negeri. Kalau di luar negeri 70% upah dibayar pemerintah. Jadi pengusahanya senang. Bang Laks, waktunya 2 menit lagi ya. Ya, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kondisi di Indonesia juga tidak bisa kita banding-bandingkan dengan kondisi di luar negeri. Jadi kondisinya beda. Kita sesuaikanlah kebutuhan kita sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, intinya perusahaan harus banyak melakukan penyesuaian, dan kita harapkan juga mitra kita, kawan-kawan kita dari serikat pekerja, serikat buruh, khususnya karyawan berada di perusahaan juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Dan yang paling penting bagi kami adalah satu, tolong patuhi protokol kesehatan.
Itu intinya. Jangan akibat nilai setitik rusak susu sebelangkah. Kalau ada satu aja karyawan terindikasi positif, itu satu pabrik tutup. Mungkin itu aja akhir dari saya. Terima kasih, Ibu Agus Wida. Terima kasih Bang Laks. Pemaparannya tadi cukup padat dan bahwa ada beberapa poin yang merupakan pemikiran dari pihak Apindo bahwa PHK itu bukan pilihan. Bukan. Ya. PHK itu ternyata bukan pilihan. Meskipun data empirik kita peroleh 14.000 untuk data PHK di Sumatera Utara sejak Maret sampai bulan Mei. Demikian juga nanti saya lihat dari datanya Pak Wahyu itu juga mendekati angka 14.000 yang di kasus PHK yang terjadi karena peristiwa COVID-19 ini. Yang kemudian yang kedua adalah bipartit atau juga istilah ILO itu adalah dialog sosial, itu yang harus dikedepankan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam bidang hubungan kerja di tingkat juga budaya kerja, bahwa mulai saat ini itu kerja juga harus terbiasa untuk menggunakan alat-alat pelindung diri sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kemudian tadi beliau mengingatkan bahwa ada 4 pilar yang merupakan menjadi petunjuk ya, guidance, bahwa yang pertama adalah stimulus ekonomi dan lapangan kerja itu harus menjadi pilar pertama, kemudian dukungan untuk perusahaan, pekerjaan, dan penghasilan sebagai pilar yang kedua, dan untuk melindungi pekerja di tempat kerja sebagai pilar yang ketiga, dan juga adanya dialog sosial untuk menemukan solusi. Jadi yang namanya pilar tentunya tidak bisa diabaikan satu dan mengutamakan satu yang lainnya. Saya kira itu Sumatera Utara. Kini kita masuki paparan dari Serikat Pekerja berjudul Daya Tawar Pekerja atau Buruh dalam Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Dedi Cahyadi Ginting, SH. Beliau ada advokat, juga advokat, selain juga merupakan ketua dari Federasi Serikat Pekerja Multisektor. Kemudian beliau ini adalah tamatan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada tahun 2003. Kemudian saat ini dari 2016 sampai saat ini beliau menempuh pendidikan Strata 2 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Jadi ini masuk dalam bagian keluarga Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Untuk Pak Dedi Cahyadi Ginting, silakan memaparkan bahannya. Kami juga beri waktu 15 menit. Pak Dedi, mikrofonnya di-unmute. Halo? Ya, kedengaran, Bu? Halo? Iya, Pak. Lanjutkan, Pak. Ya, kedengaran ya? Iya. Ya, baik, silakan, terima kasih. Pak Dedi. Baik, terima kasih. Yang mau coba saya paparkan di sini untuk waktu 15 menit ke depan adalah pandangan yang ya saya buat dalam PowerPoint dengan judul Daya Tawar Pekerja atau Buruh dalam Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19. Saya mau sampaikan, karena ini terkait dengan daya tawar, sebenarnya kalau dilihat dari aturan terkait dengan ketenagakerjaan, baik yang ada sebelumnya dan juga yang diterbitkan sehubungan dengan adanya masalah corona, terlihat jelas sebenarnya negara melindungi para pekerja atau buruh. Kita bisa lihat, jikalau ada keinginan untuk PHK maupun dirumahkan, itu negara membuat garis tegas agar semuanya itu dilaksanakan dengan sebuah kesepakatan antara buruh
dengan pengusaha. Nah, hanya saja yang jadi masalah bagaimana jikalau kedua hal tersebut dilanggar. Kita di masa corona ini punya teman-teman yang saya nggak usah sebut perusahaannya apa, ini fakta tapi ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk menandatangani sebuah surat perjanjian bersama yang di bawahnya tertulis tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun, yang isinya bersedia buruhnya untuk dipotong upahnya sekitar 25%. Nah, sedihnya ya dari segi aturan kita lihat isinya bagaimana, dari pelaksanaannya isinya bagaimana, ketika kita ingin lapor, ya kita teringat lagi bahwa kita punya beberapa laporan-laporan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, sebelum corona, yang belum ada tindak lanjut, atau sudah ada tindak lanjut tapi belum selesai. Artinya apa? Dari segi keyakinan, kita sebagai buruh ketika mau melapor pun sebenarnya serba salah. Begitu. Nah, ini berhubungan juga dengan aturan-aturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah sehubungan dengan seperti apa di dalam tempat kerja, cuci tangan, masker, jarak, semua dan yang lain-lainnya nanti dibuat. Bagaimana kalau sekiranya ada pelanggaran lagi di situ? Kita buruh jangan dikira tidak takut dengan corona, takut sekali. Tapi yang membuat kita akhirnya terlihat ya di jalan-jalan sangat banyak segala macam kan itu karena ketika kita tidak bekerja, gimana ke rumah begitu. Begitu juga dengan teman-teman buruh yang di pabrik, ya semua juga dilema kan antara penghasilan dengan kesehatan begitu. Nah jadi ya kita melihat bahwa jika memungkinkan terkait dengan efek yang sekarang katanya dialami oleh perusahaan, mungkin banyak barang nggak terjual. Ya saya pikir coba untuk lihat kepada aturan yang ada di Undang-Undang Serikat Pekerja itu yang menerang mengenai masalah saham. Di situ salah satu fungsi pekerja disebutkan dalam bahasa saya mau bilang alat buruh untuk bisa memperoleh saham dari perusahaan. Enggak apa-apa. Saya pikir ke buruh bisa diomongin kalau pengusaha setuju. Misalkan upah dipotong selama setengah tahun, 6 bulan atau setahun sebesar 30%. Tetapi semua itu ditotal menjadi bagian dari saham di perusahaan tersebut. Saya pikir walaupun mereka mungkin akan, kalau bahasa kami sering sesak napas dengan upah yang berkurang ya, tetapi dengan gambaran mereka juga di situ memiliki saham, ya pasti ada harapan yang lebih baik ke depan ya ketika mereka turun sebagai pemegang saham di situ. Kita sebenarnya punya keyakinan, jikalau buruhnya punya saham walaupun kecil di satu perusahaan, pasti kerjanya akan lebih serius. Sebab ini juga menyangkut jika terjadi sesuatu terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu kalau mau bicara tentang kami dan teman-teman menyangkut adanya beberapa perusahaan yang sudah berniat untuk mengurangi upah. Seperti itu. Nah, tapi mundur sedikit saya mau sampaikan bahwa THR-an. Ya, lihat kepada surat edaran tentang THR kan disebutkan jelas bahwa boleh ada penundaan, cicil terhadap pembayaran THR, tapi harus ditunjukin itu pembukuan perusahaan. Kita bukan bermaksud mau melihat kantongnya pengusaha, tidak. Tetapi buktiin aja ke kita bahwa kita rugi loh. Dari Januari sampai Mei, pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Kasih tunjuk selisihnya. Dan ketika itu masuk akal bagi buruh, saya yakin buruh juga akan punya hati lah untuk melihat itu. Yang saya pikir ketika itu dibuka pasti bisa dimengerti. Namun pada kenyataannya ketika ada niat dari perusahaan untuk melakukan pemotongan THR ataupun THR-nya katanya akan ditambahin nanti, sekarang terima 50% dulu, itu tanpa menunjuk. Akhirnya kita curiga dan kecurigaan itu saya mau sampaikan bahwa
Kalau dibilang bahwa corona menyebabkan perusahaan mengalami kerugian di bayangan kami, itu dibuka saja, lalu setelah dibuka ditunjukin kalau memang benar, lalu diajak ngobrol seperti tadi kata Bapak Indra Pindo. Kalau begitu sih idealnya bagus, Pak, tapi faktanya yang kami lihat tidak begitu. Nah, jadi kalau dari mungkin itu Bu, sementara dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi, waktunya sangat efisien sekali. Intinya bahwa dalam praktek ada tindakan pemotongan-pemotongan terhadap hak-hak buruh, namanya tentang upah dan seterusnya, yang kemudian itu memang menjadikan pilihan yang sulit bagi pekerja, bahwa di satu sisi bahwa mereka harus terus bekerja ya dengan kondisi di tengah perusahaan itu sudah lama dikenal di negara-negara maju. Jerman misalnya dengan kodeterminasi bahwa perusahaan ketika mau go public pertama kali yang ditawarkan itu adalah pekerja. Siapa yang apakah mereka bisa menjadi bagian, dan kemudian itu menjadikan bahwa iklim usaha di perusahaan itu menjadi sangat kondusif karena pekerjanya sendiri juga merupakan bagian dari pemilik perusahaan itu. Jadi dan yang paling ditekankan tadi adalah bahwa segala sesuatu itu sebetulnya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bang Laks dari Apindo tadi, dialog sosial. Tetapi bahwa syaratnya Kadis, Pak Haryanto Butar, kami juga beri kesempatan untuk 15 menit presentasi, Pak. Monggo, Pak. Bisa di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, Sumatera Utara akan memasuki new normal yang sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara bahwa new normal di Sumatera Utara akan diberlakukan sejak
tanggal 1 Juli yang akan datang. Dan sampai saat ini segala sesuatu menyangkut aturan dan mekanisme yang akan kita jalankan pada saat new normal saat ini sedang digodok bersama-sama dengan kabupaten kota dan akan mendapat persetujuan terhadap pemerintah pusat adalah situasi dan kondisi ketenaga kerjaan khususnya nantinya akan di era new normal. Dinas Tenaga Kerja akan bekerja semaksimal mungkin bagaimana COVID ini tidak akan sedapat mungkin bisa diatasi bersama-sama baik pengusaha maupun kalangan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja berencana akan mengeluarkan semacam keputusan kepada kalangan dunia usaha yang nantinya ini akan bersama-sama dengan pengawas ketenaga kerjaan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. Salah satu yang nantinya di dalam keputusan itu kita mengajak seluruh baik itu terutama di kalangan industri bahwa mereka akan siap untuk menandatangani semacam fakta integritas di mana nantinya pengusahanya sendiri bersama-sama dengan kalangan pekerjanya perangkat untuk mengawasi bahwa COVID itu tidak ada di sekitar lokasi kerja. Termasuklah pemakaian masker, sanitizer, jarak antara pekerja dengan pekerja yang lain, serta apabila ada sip-sipan di perusahaan tersebut, di dalam keputusan itu juga akan kami coba atur supaya antara sip yang satu dengan sip yang dua tidak bertemu di satu tempat untuk menghindari terjadinya kontak. Jadi sedapat mungkin antara sip 1 dengan sip 2 itu diberi waktu ruang kepada perusahaan untuk melakukan penyemprotan atau pembersihan tempat kerja. Jadi antara sip yang pagi contoh dengan yang sip siang, ketika mereka berganti sip tidak bertemu di lokasi kerja. Jadi ada tenggang waktu minimal 30 menit untuk menghindari kontak. Di samping itu juga pada keputusan tersebut nanti yang akan kami keluarkan, salah satunya adalah agar perusahaan menghindari terjadinya lembur. Karena di dalam lembur ini juga kita sesuai dengan aturan dari protokol kesehatan COVID-19 ini bahwa stamina atau kondisi kebugaran dari para pekerja sangat dibutuhkan. Jadi kami mengajak seluruh pengusaha supaya menghindari adanya lembur bagi para pekerja. Dan berikutnya kita juga semacam vitamin kepada para pekerjanya dalam menjaga imunitas daripada pekerja itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati,
di masa-masa COVID-19 ini, khususnya di Sumatera Utara, memang termasuk salah satu provinsi yang dampak kepada sektor ketenaga kerjaan ini bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain adalah salah satu yang masih dianggap tidak begitu signifikan, khususnya di sektor industri yang mem-PHK maupun merumahkan pekerjanya. Sesuai dengan data-data yang ada sama kami, sampai dengan akhir Mei kemarin, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan itu hampir mencapai 14.000 tenaga kerja. Dan yang paling banyak yang merumahkan ini adalah yang seperti tadi penjelasan dari Pak Adi Aksa, itu ada di pihak perhotelan maupun restoran-restoran. Dan belakangan ini, angka ini juga sudah sangat relatif berubah, karena itu juga dengan situasi saat ini sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran dari pihak pemerintah, mulai sektor perhotelan ini juga sudah ini juga sebagian sudah sempat dirumahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada era new normal ini memang sesuatu yang kebudayaan baru yang akan sangat sulit bagi kita seluruh warga negara, baik itu pekerja maupun pengusaha, untuk selalu merubah sikap hidup. Memang dalam suasana 3 bulan ini, kami kira kita ini juga sudah banyak mengalami perubahan, dan ke depan inilah yang memang kita harus bersama-sama berupaya mensosialisasikan maupun menerapkan di dalam kehidupan kita keseharian. Dan dalam new normal ini sebenarnya perubahan-perubahan yang akan kita jalankan, saya kira dalam 3 bulan yang terakhir ini sudah kita lakukan, tapi mungkin akan lebih ketat, akan lebih membudaya di dalam kehidupan kita, bahwa virus corona ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bergandengan tangan untuk berupaya mencegahnya. Kalau kita tidak akan mungkin untuk selamanya kita lockdown di rumah atau tidak bekerja, tapi kita akan mencoba. Memang inilah dunia yang saat ini terlanda dengan virus ini. Kita sampai menunggu vaksin yang akan ditemukan untuk mengatasi daripada COVID-19 ini. Jadi pada intinya kepada kalangan pengusaha maupun para pekerja, kepatuhan kita di dalam mematuhi COVID ini memang itulah yang sesungguhnya yang harus sama-sama kita kawal, kita terapkan. Apabila kita memang bisa cepat tumbuh dan sehat, dan memang zona-zona yang selama ini merah bisa kita tetap cepat kita mengatasinya. Tanpa dukungan para pekerja dan dunia usaha, pemerintah kami kira akan kewalahan di dalam memutus mata rantai COVID ini. Jadi pesan kami kepada kalangan pengusaha selalu mengharap bahwa apabila memang usahanya sudah sangat tidak memungkinkan untuk mempertahankan para pekerjanya, sedapat mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, baik itu kabupaten maupun provinsi, sebelum melakukan PHK, supaya jangan nanti akan menimbulkan gejolak-gejolak yang sesungguhnya sebenarnya pihak pengusaha juga sangat dengan berat hati di dalam melaksanakan PHK.
tapi akibat daripada mungkin produksinya yang terganggu, pemasarannya yang terganggu, bahkan mungkin ada yang bahan bakunya yang terganggu, yang menyebabkan harus melakukan PHK. Karena memang selama yang 3 bulan ini bekerja sama dengan para asosiasi-asosiasi perusahaan, kami mengajak supaya sedapat mungkin untuk menghindarkan PHK maupun merumahkan. Tapi karena memang COVID ini berlangsung begitu panjang dan kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir, kami juga tidak mampu untuk menghimbau terus. Kami paling hanya bisa mengajak supaya para pengusaha juga sesegera mungkin bisa berinovasi bagaimana persoalan-persoalan perusahaan tersebut bisa diatasi bahwa produknya tetap masih bisa sesuai dengan target-target daripada perusahaan itu, agar para pekerja kita tidak lebih banyak lagi yang di PHK. Mungkin itu Bu Mida yang bisa kami coba sampaikan. Sekali lagi kami di dalam era new normal ini bersama-sama mematuhi yang ketentuan ini nanti akan disampaikan sekitar mungkin akhir Juli ini dan akan dilaksanakan di 1 Juli mendatang. Jadi kami yakin kalau kita semua bersama-sama bergandengan tangan baik bahwa COVID ini bisa kita sama-sama atasi. Dan perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, di samping yang banyaknya tenaga kerja kita yang telah kembali dari luar negeri, sudah mencapai lebih dari 7.000 orang para pekerja migran Indonesia yang kembali ke Sumatera Utara. Jadi ini juga suatu tantangan yang memang bakal menambah jumlah daripada angka pengangguran terbuka kita. Jadi tolong para teman-teman serikat pekerja juga memahami situasi yang terjadi saat ini memang adalah musibah yang semua pihak tidak ada yang menginginkan, dan berharap apabila ada sesuatu yang memang perlu dikomunikasikan, tidaklah lebih bijak kalau saat ini mengadakan banyak tuntutan maupun demo-demo. Harapan kami bisa lebih banyak kita melakukan dialog komunikasi antara pemerintah usaha. Selamat sore. Terima kasih Pak Kadis. Tadi saya lupa belum ringkas beliau bahwa beliau adalah tamatan dari sarjana ekonomi, kemudian S2 beliau adalah pasca sarjana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara, dan beliau menjabat jabatan sekarang ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan sebelumnya berkiprah sebagai ASN sejak sudah 25 tahun 3 bulan beliau sudah menjalani profesi sebagai aparatur sipil negara. Baik Bapak Ibu, tadi yang kita bisa simpulkan dari pemaparan Pak Adis adalah bahwa sekarang ini sedang ada draft untuk tatanan yang sekarang sedang dibahas dan, dari gubernur diserahkan kepada kabupaten dan kota, dan diharapkan di bulan Juli menjalankan new normalnya. Nah, untuk Dinas Tenaga Kerja sendiri dari normalnya. Nah, untuk KDC itu juga sudah menyiapkan untuk new normal ini, bahwa untuk nanti pengaduan misalnya untuk juga untuk memasukkan
mediasi itu nanti akan dilakukan secara daring. Nah, itu nanti sudah ada aplikasi daring yang akan disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dan kemudian info juga yang terupdate bahwa pekerja migran Indonesia yang kembali sejak masa karena pandemi ini adalah mencapai 7.000 orang, dan ini merupakan juga masalah tersendiri yang nantinya akan harus dihadapi oleh pihak pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan lapangan kerja dan bagaimana usaha untuk semua warga negara itu bisa bekerja dengan baik dan layak. Baik, kita akan melanjut ke pemaparan berikutnya dari akademisi bidang ekonomi makro, yaitu Bapak Wahyu Aryo Pratomo. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dan sepak terjang beliau di dunia pengamat ekonomi Sumatera Utara sudah tidak diragukan lagi. Juga jabatan-jabatan beliau sebagai di Kementerian Ekonomi, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara, juga sangat dikenal dan populer sekali. Jadi untuk masalah tenaga kerja, kami sudah beberapa kali memilih Pak Wahyu Aryo Pratomo untuk memberi pemaparannya, dan kali ini kita akan dengarkan pemaparan beliau. Dan sama ya, Pak Wahyu, waktunya juga 15 menit, pemaparannya juga diharapkan bisa untuk di-share nanti ke kita. Untuk para peserta, untuk bahan pasti akan di-share beserta dengan sertifikatnya ya. Tadi banyak sekali chat yang ngomongin tentang bahan dan sertifikat. Ya, nanti akan di-share. Kepada Pak Wahyu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Agus Midah. Suara saya dengar ya Bu ya? Halo. Saya bisa share screen. Saya bisa share screen biar saya yang mengendalikan atau gimana? Baik, ke Teddy. Silakan Pak. Boleh Pak. Oke. Sebentar. Baik, sambil menunggu, terima kasih Bu Agus Midah, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Profesor Budiman Ginting, Bapak dan Ibu, para narasumber, dan juga tadi ada Pak Alamsa Sinuraya yang menjadi Ketua penyelenggaraan Dies Natalis di Fakultas Hukum USU. Selamat berdies Natalis ya, karena ini kita dekat-dekat habis Fakultas Hukum, nanti ada Fakultas Ekonomi juga akan merayakan Dies Natalisnya. Kepada Bapak dan Ibu, saya hormati. Saya akan memaparkan presentasi saya terkait dengan judul yang diberikan kepada saya, yaitu kegiatan usaha di Sumatera Utara, mampukah bertahan atau dapat. Baik, ini ada outline-nya. Nanti saya akan cerita terkait dengan bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Lalu kita masuk nanti selanjutnya masuk ke kondisi makroekonomi Sumut terkini. Ini perkembangan ekonomi Sumut triwulan 1 2020 dan juga beberapa indikator terkini. Dan juga bagaimana proyeksi ekonomi ke depan seiring dengan masih berlangsungnya COVID-19 yang memang sampai saat ini kalau ditanya berapa pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi baik di Sumatera Utara, Indonesia, dapat memproyeksikan yang